produsen musik Indonesia. Listeners, berkeliling tiada henti dengan grup band legendaris Dewa 19 gak bikin musisi yang satu ini berhenti membuat karya dan merilis single baru. Penasaran ada cerita di balik apa di single terbarunya? Kita akan kupas habis bareng Firza. Halo. Kayaknya dekatan ke sini ya, studio daripada ke Sarina ya. Iya, Lebih senang ke sini kan? Lebih senang ke sini. aku percaya sama manajemen lah, yang mereka lebih tahu gimana. Tapi lebih proporsional untuk apa namanya untuk membagi waktunya gitu. Dan yang pasti aku titip ke mereka dua-duanya tetap harus jalan. Tetap harus jalan antara solo karir dan Dewa 19. Nah, tadi kita sempat challenge si Firza untuk membuat potongan lirik dari 3 kata yang kita kasih. Katanya itu adalah dewa, sapu, sama apa lagi satu lagi ya? Botol. Acuanku berarti masih ada yang nunggu ya gitu karyaku, biarpun karyaku nggak sengetop dewa gitu, tapi masih ada lah segelintir orang yang masih menunggu gitu. Dan terus kayak oh ini kayaknya harus bikin lagu terus, harus berkarya terus gitu. Itu biarpun diajar dengan jadwal dewa yang padat dan jadwal Firza yang selalu mengikuti gitu. Iya bener. Yang senang gitu, dan itu menurutku hal yang biasa, yang ya balik lagi kan aku tidak bisa menggantikan, cuman hanya bisa meneruskan. Sedap, hanya bisa meneruskan. Nggak tahu ya aku ya. Tapi ada rasa itu gitu. Terasa nyaman pada saat aku malu gitu. Terasa nyaman pada saat mungkin ya aku nggak bilang aku pemalu juga ya, cuman terasa nyaman aja kalau aku kalau misalnya aku melawan itu tuh rasanya nggak nyaman gitu. Dua. Terus cream cheese satu. Hanyut. Kakak hanyut. Lagi segini ya. Rumah itu masih. Main apa sekarang siapa? Kalau aja dia jadi. Kita ke band ya? Iya. Jadwalin ke band radio ya? Boleh. Di depan ya? Mesti itu ya? Siapa Bang Ji? Ini yang di... Nah. Udah belum? Album ketiga. Dulu saya dengarnya ini apa? Oh, album pertama berarti. Sama apa namanya? Lanjutan yang debuta apa? Hadirmu. Album pertama. Ada Firza tuh. Terima kasih ya. Sama-sama. The story of the past and the future is now. The story of the past and the future is now. Silakan. Bawa kopi cuma satu. Minum kopi. Apa tuh? Minum air. Kita akan lanjut satu ya. Berarti bawa gitar. Oh enggak. Kemarin Nyanyi udah tuh? perform ke Mas Didot. Paling di bagian akhir akapela ref dikit. Oh boleh. Iya, apa-apa ya. Coba kita referennya aja ya. Oke siap. Nanti aku kesini lagi ya. Siap. Kalau masuk sini. Terima Makasih. kasih. Ada tempat merokok. Kita challenge untuk Firza. Boleh jadi kita ada 3 kata.
yang Firza harus susun menjadi sebuah kalimat di dalam lirik lagu. Boleh 2 kalimat, boleh 3 kalimat, terserah. Kata-katanya itu dewa, botol, sama sapu. Nanti kita akan tagih di tol ketiga. Misalnya gimana contohnya? Misalnya dirangkai 3 kata itu jadi sebuah lirik gitu. Lirik yang pendek, nggak usah panjang-panjang gitu. Oh tapi, oh iya. Bisa ya? Lumayan. Botol. Apa sih dewa? Dewa, botol, sama sapu. Oh. Mungkin aku bukan dewa yang menyapu botol. Ah, itu langsung jadi tuh. Sanggaran celutuk gak sih? Nah, Sanggaran tuh Kan luas juga tuh bersanggarannya. tahu ini gak apa namanya pom bensin rel kereta api, pom bensin. Ulu Jami, Ulu Jami. Yes, Ulu Jami, arah mau ke Ulu Jami situ. Nah, Sehari lagi kan macet banget. iya parah. Sananya. 98,3 FM Radio Medan, 90,1 FM Radio Banjarmasin, 96 FM Radio Makassar. Radio 100% musik Indonesia. Asli Tanjung Priok betul? Iya asli Sunter, kalau di Sun pasti gemeter banget. Nah, pertanyaannya gini, Kenapa rap? Lo melihat perbedaan soal Ryan Ono itu seperti apa? listeners, berkeliling tiada henti dengan grup band legendaris Dewa 19 gak bikin musisi yang satu ini berhenti membuat karya dan merilis single baru. Penasaran ada cerita di balik apa di single terbarunya? Kita akan kupas habis bareng Firza. Halo. Kayaknya dekatan ke sini ya, Dekatan studio sini daripada dari ke Sarina. rumah. Ya? Iya, Lebih benar. senang ke sini kan? Lebih senang sini. Bagaimana kabar Firza hari ini? Kabar sehat. Sehat ya? Capek gak sih keliling-keliling terus? Tiap minggu pasti ada 2 atau 3, bahkan 4, bahkan lebih mungkin. Normalnya capek, coba ya dinikmatin lah. Iya, iya, Dinikmatin karena waktu pandemi kemarin cuman bisa virtual. Bener. Terus akhirnya bisa jalan lagi normal gitu. Bener-bener itu kita syukurin Ya, banget ya. sangat dinikmati. Sebelum kita ngobrolin tentang hal itu, gue tuh penasaran gini. Kita ingat 2014, lu juara 3 Indonesian Idol. Ya. Dan lu selalu konsisten untuk membawa musik yang bernuansa rock gitu. Sebenarnya roots musik seorang Firza itu apa sih? Kalau dibilang rootsnya, sebenarnya suka rock lah ya, suka yang Rock musik kayak keras gitu ya. Led Zeppelin gitu-gitu. Ya mestinya gitu. Cuman kalau dibawa ke industri itu nggak bisa. Yap. Jadi mesti harus dibaluti dengan unsur pop yang kental gitu. Ya. Jadi makanya lagu-lagu itu ya sedikit aja lah unsur-unsur kayak gitu. Misalnya nyanyi pakai notes yang tinggi, Ya. berusaha sebisa mungkin menyanyikan lagu itu dengan baik, dengan caraku gitu ya, dengan karakter yang sudah dianugerahi gitu. Siap. Jadi itu mungkin yang bisa aku suguhkan dari roots yang kupunya. Iya. Tapi kalau ditanya secara spesifik, senangnya apa ya, musiknya musik yang keras gitu, kayak Zeppelin salah satunya. Bahkan misalnya kayak yang baru main kesini tuh The Strokes, ya itu suka Itu juga. keren ya? Itu suka juga. Keren banget, keren Kayak banget. gitu. Nah, tadi kan Firza bilang ada penyesuaian untuk industri. Nggak mungkin se-rock itu langsung segamblang mungkin dikasih ke orang-orang kan, mungkin nggak masuk gitu ya. Nah, apa yang waktu itu Firza lakukan untuk menyiasati pasar? Pada akhirnya aku mikir Firza ini kayaknya memang bukan untuk segmen tertentu gitu. Siap. Firza ini memang untuk segala segmen ya. Dan pada akhirnya aku dengerin tuh lagu-lagu yang benar-benar hits lah, yang benar-benar ya standar lah, yang benar-benar orang-orang semuanya pasti tahu. Misalnya kayak lagu, aku seneng sama, kalau vokal tuh suka sama Peter Cetera, aku dengerin yang benar-benar hitsnya, misalnya Iya. misalnya Led Zeppelin yang orang-orang tahu tuh banyak kan yang hits-hitsnya aja, Black Dog misalnya, kayak gitu. Good Times, Bad Times. Iya, jadi kayak menyesuaikan itu dengan cara seperti itu pada akhirnya dan mengalah kan.
Iya. dengan idealnya aku gitu. Keren lah, keren itu keren sekali. Terus begitu setelah lulus dari Indonesian Idol dipercaya untuk menjadi vokalis Mahadewa kalau nggak salah waktu itu. Iya, sempat Mahadewa. Terus sampai akhirnya langsung di menu utama nih, langsung diajak untuk menjadi vokalis di panggungnya Dewa 19. Ceritain dong ke listeners itu prosesnya seperti apa sih? Lu kayak apa rasanya ditawarin seorang Ahmad Dhani untuk isi di bandnya? Awalnya tuh Mas Dan itu cuma ngajak rekaman awalnya, ngajak rekaman, tapi belum tahu arahnya kemana gitu, entah itu ke Mahadewa atau ke Dewa 19 pada saat itu. Dan terus pada akhirnya ya lumayan panjang ya prosesnya, kayak kita rekaman banyak lagu, dan itu juga arahnya belum tahu kemana. Pas kebetulan kemarin pandemi, itu kayak ada ide gimana kalau misalnya kita bikin konser virtual. Iya. Pada akhirnya bikin konser virtual dan keluarlah secara nggak langsung lagu-lagu yang ada direkam tuh. Iya. Remake ulang dari lagu-lagu. Iya. Dan terus tercetus ide Mas Dhani pada saat itu pengen bikin album Rejuvenate namanya. Rejuvenate itu album yang lagu-lagu lama yang di aransemen ulang lah, disegarkan kembali gitu. Dan terus akhirnya ya udah tuh jalan gitu aja, kita nggak, aku dan Mas Dhani itu nggak banyak merencanakan sebenarnya. Ngelihat respon yang luar biasa hangat gitu ya. Terus kita akhirnya udah jalan aja. Gue nonton kok waktu di JIS, keren sih. Iya. Biarpun keluarnya agak repot ya. Kita akan kembali lagi listener sebentar lagi, jangan kemana-mana. Single dan album, ceritain gimana tuh caranya untuk membagi waktunya? Cara membagi waktu ya, aku percaya sama manajemen lah, mereka lebih tahu gimana. Tapi lebih proporsional untuk apa namanya untuk membagi waktunya. Gitu. Dan yang pasti aku titip ke mereka, dua-duanya tetap harus jalan. Harus jalan antara solo karir dan Dewa 19. Nah, dalam penulisan musik setelah lo bergabung dengan Dewa 19 gitu ya, itu ada yang mempengaruhi secara musikalitas gitu? Secara referensi mungkin atau seperti apa? Ya lebih tepatnya mungkin secara referensi lah ya. Secara referensi bertambah, terus secara vokal pasti akan lebih terlatih karena range Dewa beda kan sama yang aku bikin sendiri. Terus ya itu sih. Ya. Jadi dari album yang berjudul Ketiga ini dirilis tanggal 8 ya, Juni. Tanggal 8 apa 6 Juni gitu ya kalau nggak salah ya. Lupa. Baru bulan lalu ya itu ya. Nah, ada single berjudul Terbaik, ya kan? Gue sempat baca juga liriknya dan gue baca juga press release-nya. Di situ lo bilang bahwa di lagu ini banyak eksperimen dan beda dengan lagu-lagu yang biasanya. Lo menggunakan bird eye view atau helicopter view untuk lagu ini. Boleh nggak diceritain maksudnya? Ini gue jarang ceritain sebenarnya karena rumit ya. Lagu ini rumit banget. Siap. Iya, tapi kan udah lu rilis, otomatis harus lu ceritain. Enaknya listeners langsung denger aja. Langsung denger lagunya, langsung. Tapi denger itu ya gue saranin 3 kali lah ya supaya gampang untuk menerima arti dari lirik ini. Tapi yang pasti lagu ini tuh cerita tentang yang bikin ini tuh bukan pemeran utamanya bahkan. Jadi dia melihat kondisi pertemanan dia yang lumayan toksik lah, toksik gitu. Sahabatnya yang dua ini selalu berantem, selalu nggak akur gitu ya, dan dia kerasa lo tuh sebenarnya dua-duanya tuh baik gitu, lo tuh sebenarnya dua-dua tuh baik, cuman dunia aja yang memanfaatkan lo jadi kayak gini. Nah itu ceritanya tuh secara garis besarnya gitu ya. Tapi kalau untuk detailnya gua susah buat menceritakan, silakan denger aja. Siapa tahu yang diceritain itu ntar kita kenal juga lagi jangan-jangan. Nah, prosesnya itu sendiri tadi seperti yang gue bilang, lo ada di jalanan terus untuk manggung, terus bagaimana cara nulisnya, workshopnya, apa segala macamnya gitu. Lagu-lagu gue tuh biasanya udah gue bikin sebelum jauh lah, kayak Terbaik ini udah ada sebelum pandemi. Waktu itu aku bikin 2018 kalau nggak salah, 2018 lagu ini udah jadi. Siap. Terus lagu-lagu yang ada di album juga kayak sebelum-sebelumnya tuh itu juga udah jadi sebelum sibuk bersama Dewa. Jadi memang ini udah waktunya aja untuk dirilis gitu kan. Kalau gue lihat di album ketiga itu ada yang remastered, ada yang new version, ya kan? Itu apa tuh maksudnya tuh?
apakah emang lagu-lagu yang lama dimasukkan kembali atau seperti apa? Nah kalau yang lagu lama itu sih, itu kayaknya lebih berkapasitas tuh ya mungkin yang musik director lah yang ngobrol. Cuman kalau dari akunya tuh banyak lagu-lagu baru memang yang ada di album kedua. Kayak misalnya dari lagu Nyaman, Manusia Hebat, itu udah kita rilis duluan dari tahun 2018. Yep. Terus kalau lagu-lagu yang lama nggak tahu ya kenapa Bang Rizky memasukkan lagu Aku Lelakimu Kembali, Kita Yang Beda Kembali gitu. Mungkin ada. Iya, jadi kalau listeners belum lihat albumnya gitu ya, album ketiga itu ada 10 lagu, dimana terbaik itu track pertama ya. Terus udah gitu ada Aku Lelakimu juga yang sering kita dengar juga. Terus Kita Yang Beda, Manusia Hebat dan sebagainya. Jadi total lagu baru di sini ada berapa, Firza? Total lagu baru itu ada 8 ya? 8 atau Ada 8. Iya, 8. Wow, dan itu udah dikerjain memang dalam waktu yang lama. Lama, dari 2018 kita udah mulai rilis. Ya, dari Nyaman sampai ke Terbaik kita udah rilisin semua. Bahkan ada semua video klipnya. Ya. Dan terus akhirnya kita dapat tempat untuk menjual CD-nya. Gitu. Di mana? Di KFC Indonesia. Pada akhirnya dapat tempat di situ, kita jual. Tadinya kan kita belum kebayang nih jual di mana, dan alhamdulillah dapat tempat di KFC Indonesia. Wah, tuh jangan lupa ya listeners, kalau misalnya Anda ke KFC Indonesia, coba cek CD-nya dari Firza. Ini gue mau nanya satu nih, kan lu deket ya sama Mas Dhani gitu ya. Lu sempat nanya gak sih, Mas, gue lagi pengen rilis sesuatu nih, lu denger deh gitu. Pendapat lu seperti apa? Apa lu rilis aja lah? Biasanya sebelum manggung situ. Sebelum manggung, ini gue ada lagu baru. Coba denger gitu. Kalau yang terbaik tuh aku dengerin kalau nggak salah sama Sandra waktu itu. Siap. Sama Sandra dengerin. Terus dia ngasih pendapatnya bla 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 gitu. Semuanya aku dengerin, aku pengen tahu pendapat mereka. Gitu. Udah gitu doang sih. Dan itu random aja, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Jadi tergantung mood aja juga. Tergantung. Ya. Kalau sama Mulus juga lo gitu ya. Dengerin dong lagu gua nih. Mulus tuh by the way yang suka ngambil gambar di channelnya, salah satu channel sama Dhani, guys. Enggak sih kalau dia. Ya? Kayaknya dia nggak terlalu, dia anak band juga sih, dia paham musik ya. Cuman jarang sih aku ngobrolin musik. Oke. Buat lucu-lucuan aja ya. Ngobrolin yang seger-seger sih. Oh, yang seger-seger mantap sekali. Nah, tadi kita sempat challenge si Firza untuk membuat potongan lirik dari 3 kata yang kita kasih. Katanya itu adalah dewa, sapu, sama apa lagi satu lagi ya? Botol. Sudah siap Firza nanti? Ini pakai nada gitu nggak sih? Terserah. Kalau mau jadiin puisi gitu boleh juga. Yang penting 3 kata itu dirangkai. Kita akan kembali sebentar lagi. Masih di Kupas Habis barengan Firza. Yes. Tadi kita sempat challenge tuh, ada 3 kata yang perlu lo rangkai menjadi sebuah kalimat di dalam lirik. Jadi belum? Coba ya. Coba dong. Jadi listeners, tadi kita challenge Firza. Katanya itu dewa, botol, dan sapu. Coba kita lihat bagaimana cara Firza merangkai kata-kata itu. Kata-kata jadi kalimat aja gitu ya? Kata-kata jadi kalimat. Dewa. Tapi boleh ditambahin? Boleh. Ya? Dewa 19 mensapu semua botol di jalanan. Oh, ini lagi CSR ya, lagi pekerjaan sosial ya, lagi. Biar gampang. Botolnya artiin sendiri. Oh iya siap, botolnya artiin sendiri. Soalnya banyak multitafsir ya, botolnya itu multitafsir. 2018 terakhir lo rilis album, butuh 5 tahun untuk rilis yang ketiga. Kenapa? Gimana tadi? Gue pikir dong. 2018 album kedua, terakhir merilis album. Butuh 5 tahun untuk merilis yang ketiga. Kenapa? Ya pasti untuk jual album sekarang susah ya. Siap. Nggak tahu gitu kita platformnya lewat mana. Cuman ya kalau fisik gitu khususnya, kalau digital udah pasti ya, udah pasti bisa. Tapi kalau fisik tuh masih pengen lah Firza untuk merilis yang ada bentuknya gitu. Dan terus akhirnya waktu itu kita nggak dapat slot buat di KFC pada saat itu. Nunggu sembari nunggu kita
rilisin tuh lagu-lagu yang ada di album ketiga. Kita udah ngerencanain memang ini ya, insya Allah kita akan jual ini album ketiga, tapi harus tunggu tempat yang bener-bener function lah, yang bener-bener sampai ke targetnya gitu. Dan alhamdulillah waktu itu di tahun 2023 ini KFC merilis Firza album ketiganya dijual di KFC gitu. Dan terus akhirnya ya penantian panjang itu akhirnya terjual juga gitu, terbalas juga gitu. Seberapa panjang sih penantiannya? Dari 2018 kan. Dari setelah 2018 itu aku langsung bikin album, langsung bikin lagu-lagu yang akan masuk album ketiga. Gitu. Jadi karena memang tidak ada slot. Dan kenapa menunggu KFC? Kenapa nggak langsung aja rilis gitu? Kenapa harus nunggu KFC? Karena kalau balik lagi ya ke segmen yang kita pengen tuju itu kan benar-benar semua ya, semua segmen gitu. Jadi kayak kalau misalnya jual sendiri tuh ya aku sadar diri lah, pasti kalau misalnya dirilis hari ini mungkin sebulan ke depan mungkin orang-orang yang di desa mungkin belum tentu tahu lagu Firza gitu. Jadi belum bisa sampai ke situnya gitu. Dan pada akhirnya kita mikir ya lebih baik bersabar lah. Jadi untuk pendistribusian yang lebih baik gitu. Menunggu KFC gitu. Nah, sekarang gue mau tanya begini, pasti lu punya pendengar dari pertama kali lu berkarir dan mereka mengikuti lu juga bersama Dewa dan segalanya gitu. Ada nggak komen-komen dari mereka yang lu inget banget gitu tentang mungkin kayaknya Firza bertransformasi ya, atau seperti apa? Gue nggak ngerti deh. Ada nggak komen-komen mereka yang positif pastinya? Yang pasti ya apa ya, salah satunya mungkin ya Firza biarpun ya kayak tadi tuh sibuk di Dewa tapi tetap berkarya gitu. Itu sih yang menjadi acuanku, berarti masih ada yang nunggu ya gitu karyaku, biarpun karyaku nggak sengetop Dewa gitu, tapi masih ada lah segelintir orang yang masih menunggu gitu. Dan terus kayak ini kayaknya harus bikin lagu terus, harus berkarya terus gitu. Itu biarpun dihajar dengan jadwal Dewa yang padat dan jadwal Firza yang selalu mengikuti gitu. Iya bener. Pernah nggak satu saat gitu ya lo harus manggung sama Dewa tapi lo ada gigs juga sendiri? Sering banget tuh. Gimana tuh lo ininya? Pada akhirnya sih aku selalu berpikir karena aku juga baru lah hitungannya di Dewa, baru dari 2019 kan. Jadi kayak butuh banyak promosi lah secara langsung, butuh banyak panggung bersama Dewa, butuh banyak pengenalan lagi bersama Bala Dewa gitu. Jadi ya udah Dewa dulu. Ngomongin soal pengenalan sama Bala Dewa itu, berapa lama tuh untuk mengadaptasi dengan, gue nggak tahu ya Bala Dewa tuh ganas atau enggak di sosial media, you tell me. Kalau aku sih cepet ya. Kalau akunya sendiri ya menerima mereka dengan, bukan menerima, memberikan yang terbaik buat mereka gitu. Tapi kalau untuk respon pasti ada aja lah, pasti ada respon yang sedikit apa ya, kritikal atau respon yang senang gitu. Dan itu menurutku hal yang biasa lah, yang ya balik lagi kan aku tidak bisa menggantikan, cuman hanya bisa meneruskan. Sedap, hanya bisa meneruskan. Kita masih ada satu cut lagi bersama Firza dan semoga Firza mau nyanyi ya lagu terbaik ya. Oke, sebentar lagi listeners jangan kemana-mana. Silakan. Itu kayak mengenhance kesadaran yang sudah ada di dalam diri kita, dan kita sadari betul siapa yang Kartole, buku apa aja selain ini deh? Banyak. Cuman yang gue lagi suka bacaan ketiga itu. Jadi kan kadang-kadang kita nanya tuh, The Power of Now ya. Iya. Kita selalu repot sama hal-hal yang material kan, tapi kita lupa sama yang merasakan hal material itu siapa gitu. Ini pertanyaannya agak dalam untuk dijawab sih. Dan sekarang gue baca lagi kayak tetap ada transformatifnya gitu. Kata-kata yang udah pernah gue baca tuh tetap transformatif gitu. Bestseller ya? Bestseller. Dan ini cut terakhir kita, perjumpaan kita di hari ini. Dan ada fun fact, katanya lu harus keramas tiap hari. Iyalah, siapa yang gak, gue botak gini aja keramas tiap hari. Lu kalau misalnya disuruh pilih gitu, lebih baik gak keramas atau gak sikat gigi? Gampang pilihannya.
kayaknya nggak sikat gigi, nggak keramas, nggak sikat gigi, nggak enak gitu kan. Iya pasti, ketemu banyak orang gitu. Nah kita ngomongin soal video klip dari Terbaik. Lo bilang tadi bikinnya di Jordan, prosesnya seperti apa? Ini video klip perubahan unik ya. Awalnya tuh gue sebenarnya bikin pilot aja gitu buat teman-teman tim. Kayak kita seru deh kalau misalnya kita harus kesini lagi gitu maksudnya. Siap. Jadi aku rekam gitu ya. Kita rekamin sama tim waktu itu yang ikut. Terus apa namanya? Ternyata sesuai dengan soundnya gitu, vibes-nya dapet aja menurutku. Dan terus produser gue juga bilang kayaknya cocok kalau lebih bernilai gitu ya, bernilai syutingnya. Dan terus karena kemungkinan karena deadline juga kemarin nggak mungkin lagi kita balik kayaknya. Terus akhirnya video itu diambil dan kurang footage ya. Dan akhirnya kita syuting lagi di Bali, kalau ada di pantai itu di Bali. Oke. Gitu. Dan terus kita syuting lagi. Untung warnanya bisa disamain ya. Iya untung. Iya. Ini yang edit nih. Iya. Jago juga. Oh iya. Soalnya kalau nggak sama kan pasti jumping banget kan. Iya. Tapi handphonenya handphone sama. By the way listeners, ini hanya pakai handphone. Tapi nggak bisa gue bilang hanya sih. Pakai handphone atau tidak, yang penting karya dan hasilnya menurut gue. Ya. Jadi nggak penting pakai apa alatnya gitu. Oke, terusin. Konsepnya siapa? Oh, tadi cuma pilot ya? Ya, cuma pilot project sebenarnya. Cuma kayak kasih tunjuk tempatnya bagus. Terus kayaknya lagunya sesuai lah soundnya, pianonya kan kayak roomy banget gitu, kayak cocok kayaknya kalau didengar dengan video klip yang video klip yang view-nya tuh gunung atau laut gitu, kayak cocok. Dan terus akhirnya kita ngambil gambar itu gitu. Kita ngambil gambar itu sesimpel itu. Itu di Jordan waktu bersamaan dengan umroh ya kalau nggak salah. Sekalian ya. Gimana menurut lo Jordania? Gue belum pernah sih ke sana. Jordania seru ya. Jordania landscape-nya seru gitu. Landscape-nya juga oke banget. Banyak yang pasti asing lah di mata kita. Dan aku juga pada saat di sana tuh kayaknya bakal balik lagi ke sini kayaknya, karena banyak culture yang ternyata berbeda banget. Padahal sama-sama timur ya kita sama mereka, tapi beda culture. Saya terus dingin juga ya, seru. Dingin ya, dingin sana ya. Oh iya, makanya lo pakai jaket ya di terik matahari gitu. Kayaknya terik matahari tapi pakai jaket gitu. Nah, ke depan nih, seorang Firza, album keempat itu, album kelima atau single dulu? Seperti apa? Biasa sih gue spill nih, cuman kali ini kayaknya gue nggak bakal bisa spill karena ada beberapa hal yang harus dipikirkan lagi untuk album keempat. Siap. Yang pasti materinya udah siap, materinya udah ada, tapi ada beberapa hal yang harus ditunggu dan dipikirkan. Terus ada project beberapa lagi gitu untuk ke depan, ada mungkin album EP atau apa gitu. Banyak lah. Jadi memang harus diatur dulu strateginya, baru bisa bilang ke halayak banyak. Betul. Sekarang mau nyanyi? Malu lagi. Lah malu gimana ceritanya? Kalau dihitung-hitung sebulan tuh jutaan orang loh yang udah lihat lo, ya nggak sih? Ya nggak sih, kalau anggaplah sekali manggung misalnya 60.000 atau 50.000 gitu, ya kan? Terus kaliin aja tuh sebulan atau 2 bulan atau 6 bulan deh, udah jutaan orang yang lihat lo. Masa begini malu gimana? Ayo dong, nyanyi dong. Kayaknya nggak pernah gitu misalnya kayak ada penonton, Mas nyanyi dong di depan gue, kayak aduh, gue malu banget pasti. Apa ya? Tunggu deh. Nyanyinya gimana? Lu bilang tadi lu pemalu gitu. Emang ini lu Firza yang bener tuh emang pemalu gitu, emang introvert gitu? Apa? Nggak tahu ya gue. Tapi ada rasa itu gitu. Terasa nyaman pada saat aku malu gitu. Terasa nyaman pada saat mungkin ya aku nggak bilang aku pemalu juga ya, cuman terasa nyaman aja kalau aku kalau misalnya aku melawan itu tuh rasanya nggak nyaman gitu. Jadi lebih nyaman, gue lagi malu nih, gue rasa. Firza, it's nice talking to you. Semoga karyanya makin banyak. Amin. Dan kita tunggu karya-karya keren berikutnya dari seorang Firza. Dan sekarang mungkin mau nyanyi refnya doang mungkin, atau gimana untuk lagu terbaik? Dengerin aja kali ya, listeners sering request aja. Ya udah, kalau gitu sekarang Firza ajak listeners untuk dengerin lagu terbaik di album ketiga. Yes, buat listeners jangan sungkan-sungkan buat dengerin lagu terbaik.
Dan bisa juga beli albumnya di KFC Store, dan terus kalian bisa dengar di segala jenis digital platform albumnya, khususnya untuk lagu terbaik ya, terus lagu terbaik. Dan jangan lupa request lagu ini di jam requestnya, jangan lupa. Emang kenapa kalau nggak di jam request? Ya bisa ya? Bisa aja. Oh, ya udah silakan. Kapanpun, bener. Listeners, jangan lupa untuk mendengarkan album ketiga yang ada singlenya terbaik dari Firza, karena di situ Anda bisa mendengar kreativitas seorang Firza yang pastinya biarpun lagi sibuk, dia tetap berkreasi untuk Anda pendengar Firza. Namanya apa pendengar Firza? Dev. Sorry? Dev namanya. Dev. Ya. Sedekat apa lo sama Dev? Dekat lah, dekat banget. Coba, lu mau sampein apa sama Dev nih kali ini? Buat Dev solid terus pasti, terus mudah-mudahan Dev semakin mendewasakan diri karena lagu-lagunya akan semakin banyak dan semakin banyak variannya, jadi ya mudah-mudahan lagu-lagu bisa terus diterima sampai kapan. Oke, Firza, terima kasih sudah bergabung di Kupas Habis hari ini. Yes. Sehat terus, sukses terus. Amin, amin. Bye listeners. Firza, good luck. Thank you. Thank you, bro. Kapan main tempat kopiku? Di mana? Bintaro. Di mananya? Di dekat Bintaro Exchange. PJ. Iya, UPJ. Kalau UPJ kiri itu, gue lurus dari pinggir tol. Udah nggak jauh dari situ. Oke. Thank you. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa ya. Terima kasih Pak. Siap. Bisa tuh langsung ya. Barbecue ya, Kak. Rencananya barbecue. Dua. Terus cream cheese satu. Produk terbaru dari PM Mercedes. Produk terbaru dari Firza Mercedes. Korek baru. Korek baru, motor baru ya kan? Cicilan baru. Halo Bang. Hai. Ini apa emang? Namanya siapa? Ayun. Siapa? Anyun. Kakak Hanyun. Mau ke bareng boleh? Ayo. Sini nih duduk. Jadinya pegang dong. CD-nya Sam, CD-nya. Yang banyak loh Bapak. Yang banyak Sam. Rumah itu masih Dapat. Makasih ya. Main apa sekarang? Steven. Oh ya, guys. Ini nama akun YouTube-nya apa, Kak? Maya Irmayana. Oh, Maya. Maya nggak tahu. Itu tahu. Ada terkenal. Nggak apa-apa. Oh. Takutnya kamu boleh terima makan. Gue kan dicondet. Iya. Kawina ada Kamaya nih. Assalamualaikum Bang Ji. Udah kelar, Pak? Belum, satu lagi. Salam, Pak. Salam, Sophia Smith. Siapa itu? Yang sering DM-DM-an gitu ya. Kita ke bench ya. Iya.
Jadwalin ke fans radio ya? Boleh. Di depan ya? Mesti itu ya? Siapa Bang Ji? Ini yang di kalungnya. Mana? Maskernya Mas. Nah. Udah belum? Oke. Makasih ya. Kita punya beberapa koleksi, tapi ini yang paling menarik. Mana Bang yang paling menarik? Apa? Iya benar. Mirip pakai mask Tirzanya. Harusnya pakai baju KFC Mas. Iya maksudnya. Album baru apa Mas? 3. Album ketiga. Dulu saya dengarnya ini apa? Oh, album pertama berarti. Sama apa namanya? Lanjutan yang Debuta apa? Hadirmu. Hadirmu. Album pertama. KFC juga kan itu. Betul, tapi saya nonton video klipnya yang maksudnya jadi buta ternyata. Tapi ini Dewa konser di Solo masuk ke juga nanti. Iya. Iya, keren kan. Jadi 155.000. Boleh tuh, saya minta tanda tangan dengan anak-anak di kantor. Boleh nggak Mas Burza? Boleh Mas ya? Siap. Itu tuh ada ini lah, kamu ngefans nggak sama dia tuh? Tuh, ada video satu. Makasih ya. Sama. Ini sih. Yuk foto
salah kan cetakannya? Enggak dong. Bagusnya di sini, Pak. Yang punya desain. Maskernya lepas ya. Pegang CD-nya. Kalung CD-nya, kalung CD. Bagiannya dibagi dua. Fotonya kemana nih? Oh gitu. Foto aja. Ya, kesini ya. Oke. Satu Pak, buat ini Pak, pakai ini Pak. Boleh. Ya, boleh. Ayo. Satu, dua. Oke. Terima kasih. Makasih banyak. Pak, terima kasih ya. Dikalungin loh ini. Dikalungin ya, Om? Bukan pakai ID card ya? Jangan lupa beli di semua store KFC ada ya guys. Ini KFC mana, Kak? KFC Cat Purwokala. KFC Jangan lupa datang guys. Oke. Makasih ya. Pak, makasih Pak ya. Makasih Mas. Ketemu Smith. Oke. Ya udah kabarin aja ntar satu kayak tadi aja. Jadi lu pasti Sama buktinya ntar biar telepon sama gua. sama itu yang tadi yang gue bilang. Yang tadi dia diajakin ngobrol. Baik. Duluan ya. Siap. Mas. Iya. Ya. Lesu banget. Sam. Yap. Iya. Lu kemana, Mas? Mas ya. Gua ke Jakarta Hotel.